warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri min yafqahu qawli. Rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa kembali dalam kajian fikih manhaji pada sore hari ini. Kembali kita sedikit mengingat-ingat bahwa pentingnya mempelajari fikih manhaji pada zaman sekarang ini. Artinya untuk memberikan wawasan fikih yang berlandaskan kepada dalil. Itulah yang disebut dengan manhaj. Artinya kita belajar fikih tapi tidak sebagai produk yang matang, tetapi juga mempelajari proses terjadinya fikih, latar belakang yang menjadi argumentasi munculnya fikih ini. Sehingga ini yang disebut dengan fikih manhaj. Manhaj itu artinya metodologi. Jadi fikih metodologis. Fikih yang mempunyai landasan metodologi yang kuat. Dengan fikih manhaji ini tentunya akan membangun satu wawasan fikih yang luas. Sehingga hal-hal negatif seperti fanatisme fikih, fanatisme madhab, itu bisa kita reduksi, bisa kita netralkan, karena kita memahami bahwa betapa ajaran agama kita ini begitu beragam dan begitu banyak perbedaan-perbedaan di cabang-cabang agama yang itu menjadi satu potensi untuk kita belajar dan memahami agama dengan baik, untuk membangun toleransi memahami agama dengan baik, dan untuk lebih mendalami madhab dengan baik. Jadi itu tujuannya semula. Mari kita lanjutkan kajian kita, masih membahas mengenai sunanul wudu. Sebentar saya share supaya bisa dibaca materinya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bi ulumihi fi daraini amin. As-sadisu, yang ke-6, halaman di baris paling bawah itu ya. Takhlilul lihyati al-katsati. Jadi sunat wudu yang ke-6 adalah menyela-nyela jenggot al-katsati yang tebal. Rawa Abu Dawud an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddu'a akhadha kaffan min ma. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wudu itu mengambil satu kaf, itu satu cakup, satu tangan, satu cabuan tangan, mengambil dengan tangan, itu namanya kaf. Fadkhalahu tahta hanakihi, lalu beliau memasukkannya di bawah dagu beliau. Fakhalala bihi lihiyata, kemudian beliau menyela-nyela. Menyela-nyela itu artinya bukan membasuh jenggot, tapi cukup di sela-sela, dimasukin air tangan yang basah. Qala wa hakadha amaroni rabbi azza wa jalla. Beliau bersabda bahwa seperti inilah aku diperintah oleh Tuhanku. Ini menunjukkan bahwa tata cara wudu itu bukan sesuatu yang logis, ya.
Anda membasuh muka, membasuh tangan. Jadi itu bukan sesuatu yang mempunyai alasan logis. Tetapi punya hikmah gitu loh. Makanya yang perlu dipelajari dalam agama itu ada namanya alasan hukum, ada namanya hikmah hukum. Alasan hukum itu adalah alasan di mana hukum itu dibangun. Nah, itu biasanya alasan logis. Ada beberapa hukum yang punya alasan logis. Seperti contohnya mungkin ya, larangan untuk berzina, itu ada alasannya. Karena berzina bisa merusak sistem nasab keturunan. Larangan untuk minum khamar itu ada alasannya secara logis. Tapi ada beberapa ibadah yang tauqifiyah namanya. Itu tidak logis. Termasuk wudhu ini. Wudhu ini kenapa jenggot mesti disela-sela kok enggak dibasuh? Kenapa disunahkan itu? Kenapa disunahkan membasuh muka, tangan, dan sebagainya? Itu tidak ada alasan secara logis. Tapi ada hikmahnya. Jadi hikmahnya ini bisa berbeda masing-masing orang dengan orang lain. Misalkan ada orang yang kalau dia membasuh muka, dia kemudian jadi lebih cantik, lebih tampan gitu. Tapi ada juga yang karena dia membasuh tangan mungkin atau berkumur-kumur jadi lebih sehat. Nah, ini hikmah ini tidak konsisten di setiap orang. Masing-masing orang punya merasakan yang berbeda-beda kadang-kadang ya. Itu namanya hikmah. Makanya dipahami ada illatul hukmi, ada hikmatul hukmi. Lalu yang ketujuh as-sabi'u mashu jami'ir ra'si. Mengusap. Mashu itu bahasa Arabnya masaha itu bukan membasuh tapi membasuh ghuslu. Makanya ini mengusap sebagian kepala. Jadi kemarin kan wajibnya kan mengusap sebagian rambut kan. Tapi kalau sebagian kepala ini hukumnya sunnah. Ja'a fi hadithi Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Ada dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Di situ terdapat fama saharosahu biyadaihi. Lalu beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Jadi seperti ini, diusap dengan kedua tangannya. Kalau dibuka ya dari belakang ya. Fa'aqbala bima wa adbaro. Jadi mendulukan lalu mendulukan gini, mengedepankan lalu ke belakang lagi. Jadi kalau saya bukakan seperti ini ya, dari belakang begini, seret, kemudian ditarik ke belakang lagi. Ini namanya akbala, itu mengarahkan ke depan, lalu adbaro mengarahkan ke belakang. Bada'a bimuqaddami ra'sihi. Tsumma dhaba bima ila qafahu. Jadi dari kepala begini langsung ke belakang. Tsumma roja, maaf ya tadi gini ya maksudnya. Dari depan begini ke belakang, lalu ke belakang, ke depan lagi. Itu cara membasuh kepala. Berlaku untuk semua, untuk laki-laki perempuan ini. Tapi kalau perempuan ya di tempat yang tertutup tentunya ya. Jangan di tempat yang terbuka. Ini sering terjadi itu ibu-ibu wudu membuka kepala tapi di tempat yang terbuka. Ini jadi kerudungnya bertentangan dengan menutupi aurat. Tsumma dhahaba bima, lalu dia menjalankan keduanya dengan kedua tangan tadi ila qafahu sampai kepada tengkuknya. Tsumma radahuma, lalu mengembalikan kedua tangan hatta raja'a ilal makan alladzi bada'a fihi, bada'a minhu. Sehingga kembali kepada tempat ilal makan alladzi bada'a minhu yang dia memulai tangannya. Lalu as-saminu takhlilu ma baina asabi'il yadaini warijlaini, menyela-nyela. Jadi dengan menyela-nyela tangan seperti ini. Amal yadani fa bitashbiki bainahuma. Adapun tangan dua, maka dengan tasbih. Tasbih itu kalau orang Jawa bilangnya apa? Ngapu rancang. Ngapu rancang itu begini. Jadi antara jari dengan jari ini digabungkan. Itu caranya membasuh tangan. Wa amar rijlani fa bihin siril yadil yusra. Kalau kaki itu cara membersihkan antara sela-sela jemari itu dengan kelingking tangan yang kiri. Kalau yang dibasuh adalah
jari-jari mulai dari jari-jari kelingking kaki yang kanan. Dalam wudhu ini selalu ada urutan kanan kiri. Ini rahasia juga. Kenapa tidak kiri dulu? Nah, memang agama Islam tuh agama yang mempunyai konsep kanan kiri. Jadi kanan itu lebih baik daripada kiri. Saya nggak tahu apakah di agama lain ada bahwa kanan itu lebih baik daripada kiri. Ini memang rahasia. Dan ternyata para pakar psikologi itu menemukan bahwa ada otak kanan, otak kiri. Ini akhir-akhir ini ada namanya otak kanan, otak kiri. Ternyata dalam agama kita sudah dari dulu dilatih untuk mengendalikan atau mendahulukan pada perkara baik mendahulukan dengan kanan, dan pada perkara buruk dengan tangan kiri. Jadi wudhu karena perkara baik didulukan yang kanan dulu. Lalu ditutup dengan jemari yang kanan untuk membasuh kaki untuk menyela-nyela jemari kaki yang kiri. Dalilnya apa? An Laqit ibnu Sabirah radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu. Ada seorang sahabat namanya Laqit bin Sabirah. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah akhbirni anil wudu. Ya Rasulullah, coba aku diceritai tentang wudu dong. Qala asbigil wudu. Asbig itu artinya kalau kamu wudu itu dilebihkan basuhannya. Jangan ekonomis ya. Wudu ekonomisnya bukan di tempat basuhannya tapi di airnya. Airnya jangan banyak-banyak. Wa khalil bainal asabi. Lalu sela-selalah antara jemari. Wa balik bil instiqsar, dan berlebih-lebihanlah dalam kumur-kumur. La antakuna shaiman, kecuali kalau kamu seorang yang berpuasa. Tidak boleh, kalau puasa masih boleh kumur-kumur, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Artinya jangan terlalu kuat ketika puasa, karena dikhawatirkan akan ada yang masuk ke dalam perut. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Asbig artinya sempurnakan. Wa atim mahu bi arkanihi wa sunanihi. Wa atim mahu, akmilhu wa atim mahu. Sempurnakan dan penuhi dengan semua rukun-rukunnya. Wa anil mustawrid qala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a fa khallala asabi'a rijlaihi bi khinsirihi. Dari Mustawrid beliau berkata, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu dan kemudian beliau menyela-nyela jemari kakinya dengan kelingkingnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, ini dalilnya. Lalu mashul udhunaini nomor 9. As-sabi'u atasi'u mashul udhunaini dohirihima wa batinihima. Mengusap kedua telinga, ini sunnah ya. Mengusap kedua telinga ini sunnah. Luar dan dalamnya. Bima'in jadidin wari ma'iros. Dengan air yang baru selain air yang digunakan untuk membasuh atau mengusap kepala. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashabi ra'sihi wa udhunaihi dhahirihima wa batinihima. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dan kedua telinganya baik luar maupun dalamnya. Inna Nasa'i, menurut Nasa'i, ashabi ra'sihi wa udhunaihi, dan mengusap kepala beliau dan kedua telinga beliau luar dan dalamnya bil musabbihata ini dengan dengan telunjuknya dimasukkan ke dalam telinga. Jadi telunjuknya dimasukkan ke telinga dan luarnya digunakan dengan Waqala Abdullah bin Zaid, berkata Abdullah bin Zaid, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda fa akhadha ma'an li udhunayhi khilafal ma'il ladzi akhadha bi ra'sihi. Beliau melihat Rasulullah berwudu dan mengambilkan air untuk telinga selain air yang beliau ambil. Jadi harus dengan, jadi bedanya mengusap dengan kalau ambil disiramkan ke, tapi kalau mengusap itu tangan Anda dibasahi dengan air, lalu tangan Anda dilapkan di tempat yang dituju. Bukan dengan air ya, tapi cukup basahan yang ada di tangan Anda.
Qala anhu al-Hafidz Adz-Dzahabi shahihun. Hadis ini sahih. Kemudian yang ke-10 adalah at-tatslits. At-tatslits ini melaksanakan 3 kali fi jami'i faraidil wudu. Di semua fardu-fardu wudu. Rawah Muslim anna Utsman radhiyallahu anhu qala ala urikum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tawaddu'a salatan. Dari Utsman beliau berkata, kalian mau enggak saya tunjukkan cara wudunya Rasulullah? Ala urikum wudu'a Rasulillah. Apakah kalian mau saya tunjukkan wudunya Rasulullah? Tsumma tawaddu'a, lalu beliau wudu 3 kali. Jadi disunahkan 3 kali. 3 kali ini juga tidak non logis, ta'abudiyah. Namanya istilah dalam fikih itu kalau tidak logis namanya apa? Ta'abudiyah atau tauqifiyah. Ta'abudiyah kenapa 3 kali? Ya karena perintah agama. Tidak dicari alasannya. Enggak ada alasannya. Karena ada kaidah dalam usul fikih itu semua angka itu tauqifiyah. Semua angka itu angka yang dalam kita sholat. Anda sholat duhur 4. Itu angkanya ini ta'abudiyah, tauqifiyah. Sholat maghrib 3. Begitu juga wudhu 3 kali. Ini tauqifiyah angkanya. Memang ada hikmahnya. Hikmahnya apa ya? Mungkin supaya lebih hati-hati, lebih bersih. Makanya para ulama mengatakan kalau lebih 3 kali bukan malah lebih afdol. Kalau kita mengatakan bahwa 3 kali itu supaya lebih bersih, berarti kan 4 kali lebih banyak pahalanya. Logika kita begitu kan. Karena kalau 1 kali, 2 kali berarti lebih bersih, 3 kali lebih bersih. Berarti kalau 4 kali lebih bersih lagi. Itu logika kalau kita menggunakan logika. Tapi ini enggak. Ini masalahnya tauqifiyah, masalahnya ta'abudiyah. Jadi 3 kali ya 3 kali. Nah kalau Anda 4 kali malah makruh. Jadi malah makruh. Kalau Anda melaksanakan wudu lebih dari 3 kali itu hukumnya makruh. Hikmahnya apa? Yang buang-buang air. 3 kali cukup kok 4 kali. Nah itu jadi supaya kita paham logika fikih ya. Lalu al-hadi asyara. Al-hadiyat asyar taqdimul yumna. Mendahulukan kaki anggota badan yang kanan alal yusra di atas yang kiri. Fil yadaini wa rijlaini dalam membasuh kedua tangan dan kedua kaki. Ini juga sama tauqifiyah. Kenapa sih kanan dulu dan kiri dulu? Nah, ini juga logika agama. Kita mengajari kita untuk mendahulukan yang sebelah kanan. Banyak sekali di dalam ajaran agama kita tuh yang menunjukkan bahwa pentingnya mendahulukan sebelah kanan. Bahwa Rasulullah itu malah mendahulukan semua sebelah kanan. Di semua perkara. Bahkan nanti di surga juga ketika kita menerima buku rapor kita nanti di akhirat, itu orang-orang baik juga dengan tangan kanannya. Nah ini luar biasa. Kita tidak tahu rahasia yang pasti, tapi yang jelas. Makanya ya orang Islam itu ya mudah dipahami. Jadi mendahulukan tangan kanan dan kaki. Ini di semua permasalahan. Masuk WC kemarin kita bahas mendahulukan kiri. Makan mendahulukan kanan, menggunakan kanan. Ada banyak itu. Makanya formasi table manner-nya orang Islam itu harusnya beda. Jadi kan kalau naruh tempat minuman tuh kalau di orang-orang yang non muslim kan di kiri, di kaki kiri, tapi orang Islam harus di kanan karena minum dan makan tuh menggunakan tangan kanan. Yaitu ciri khas kita gitu. Pakai baju juga begitu. Pakai sandal juga begitu, mendahulukan. Idza tawaddu bimaya minikum. Ada hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, itu mulailah dengan anggota bagian badan yang kanan. Rawahu Ibnu Majah. Wadalla ala dzalika aidan haditsu hu as-sabiq fi faraidil wudu. Termasuk juga hadis beliau di dalam faraidil wudu. Yang nomor 12 adalah adalku, menggosok-gosok. Ini kalau menurut mazhab Maliki wajib. Yaitu imrarul yadi alal udwi inda ghusli, menjalankan tangan kepada anggota badan ketika dibasuh. Rawa Ahmad fi musnadi an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a faja'ala yaqulu hakada yadluku. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu lalu beliau menjadikan tangannya menggosok-gosok lalu beliau mengatakan seperti ini loh wudu. Fil Misbah dalam kitab Al-Misbah yaitu kitab kamus dalaktu syai'a min babi qatala edalaka yadluku
marasat hu biyadihi. Jadi menjalankan atau menggosok-gosok dengan tangannya. Wadalaktu an-na'la bil ardi masatuha. Aku menggosok-gosokkan sandal ke bumi, artinya ya mengusapkan. Yaqulu Abbaru Abdullah bil qauli anil fi'li. Abdullah menceritakan bil qauli dengan qaul anil fi'li dari. Lalu yang ke-13 adalah apa? Al-mualatu. Itu adalah apa? Berturut-turut, ada urutannya. Ai ghuslul a'dha'i bitatabu'i min ghairin qita'. Jadi harus ketika membasuh wudu dari satu anggota badan ke anggota badan itu harus berturut-turut, tidak boleh ada jeda. Misalkan basuh muka dulu lalu berhenti dulu ngobrol lalu baru tangan, ini tidak mualat. Ini juga menyalahi kesunahan wudu, artinya makruh. Yaitu yaghsilu al-udwa atsani qabla ayyajifal awal. Ukurannya dalam fikih itu apabila anggota badan yang pertama tadi sudah dibasuh itu belum kering. Selama belum kering masih dianggap berturut-turut. Tapi kalau sudah kering dianggap sudah apa? Nah, sudah tidak berturut-turut. Ittiba'an lin Nabi, karena mengikuti Rasulullah SAW lima marra ma'aka min ahaditha ala dzalik. Sesuai dengan apa yang sudah lewat dari beberapa hadis yang menceritakan itu. Kemudian yang nomor 14 adalah itolatul hurrati wa tahjili. Jadi melebihkan basuhan. Hurrah itu ghuslu juz'in min muqaddamir ra'si. Jadi hurrah itu artinya depan daripada muka itu namanya hurrah. Itu harus dibasuh, dilebihkan. Wa tahjil ataupun tahjil itu adalah ghuslu ma fawqal mirfaqaini fil yadaini. Itu membasuh apa yang melebihi daripada siku pada tangan. Jadi artinya gampangnya itu melebihi basuhan. Jangan minimalis ya. Wama fawqal ka'baini, dan apa yang di atas kedua mata kaki, firjila ini dalam kaki dua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumil qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat itu mereka dipanggil mukanya mengeluarkan sinar, begitu juga tangan dan kakinya mengeluarkan sinar gara-gara bekas wudhu mereka. Faman istata'a minkum ayyutilla ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin melebihi ataupun memperpanjang basuhannya itu, maka lakukanlah itu. Wa fi riwayatin inda Muslim, dan dalam riwayat Muslim, falyutil ghurratahu wa tahjilahu. Maka panjangkanlah basuhan mukanya dan juga tangan dan kakinya. Ghurran jam'u agharra ay dzu ghurratin. Artinya ghurrah itu artinya adalah yayal bayadun fil jabhati. Warna putih di jidat. Muhajjalina minat tajil wa bayadun fil yadaini. Itu warna putih atau warna yang bersinar di dalam apa? Di tangan dan kaki. Wa hadza tashbihun li anal asla fil ghurrati at-tahjili ayakuna fi jabhatir farasi wa qawaimiha. Dan ini adalah perumpamaan dari warna putih ataupun sinar putih di muka dan di tangan yang ada di kuda. Asalnya tuh hurrah dan muhajjal ini sifat untuk kuda. Jadi kuda tuh kalau jidatnya putih, nah itu namanya hurrah. Atau kakinya putih. Wal muradu bihi huna, adapun yang dimasukkan di sini adalah an-nurul ladzi yasta'u minal mu'minina yaumal qiyamah. Jadi nur cahaya yang memancar dari muka seorang muslim dan tangan dan kakinya di hari kiamat nanti. Al-khamisata asyar, yang ke-15 adalah al-i'tidal bil ma'. Jadi moderat. Itu artinya moderat dalam menggunakan air. Duna sarofin au taktirin, tanpa
berlebih-lebihan dan tanpa ekonomis. Jadi wudhu itu harus i'tidal. Fakat rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan an Anas radhiyallahu anhu, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Nabi sallallahu alaihi wasallam wudhu dengan menggunakan air 1 mud. 1 mud itu kalau ditimbang sekitar ya berapa? 7 on. Kalau beras ya. Itu sekitar 6, sekian on, 7 on. Yaitu bahwa mudu ina'un yusawi muka'aban tula harfihi asratu sentimeter takriban. Jadi itu adalah takaran yang garis tengahnya itu sekitar 10 cm. Lalu yang nomor 16 adalah istiqbalul qiblati indal wudu. Ketika wudu disunahkan menghadap kiblat. Li'annaha asyraful jihad, karena menghadap kiblat itu adalah karena kiblat arah kiblat. Kalau kita di sini arah barat ya, itu adalah arah yang paling mulia. Ini dalam kitab Ta'limul Muta'alim dibahas bahwa ternyata orang Islam itu memang harusnya menghadap kiblat terus. Jadi disunahkan untuk menghadap kiblat tidak hanya dalam wudu, yang penting dalam keadaan baik ya. Anda kalau melakukan ibadah yang baik, yang tidak tidak buang air, itu disunahkan menghadap kiblat. Bahkan ketika tidak ada apa-apa, Anda duduk aja itu, seorang muslim itu duduknya sebaiknya menghadap kiblat. Makanya kalau jenengan di restoran misalkan cari tempat duduk yang mana, itu kalau orang Islam yang punya kesadaran spiritual yang tinggi, tentunya dia memilih menghadap kiblat. Ya kalau ingin melihat pemandangan ya mencari arah yang ada pemandangan, tapi tetap yang menghadap kiblat gitu loh. Jadi usahakan semuanya menghadap kiblat. Arahnya menghadap kiblat. Membaca buku juga disunahkan membaca kiblat. Diskusi menghadap kiblat itu dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan duduknya. Lalu juga sebagian ulama mengatakan jika Anda menghadap kiblat itu kakinya jangan diselonjorkan. Duduknya seperti duduknya orang sholat. Karena menselonjorkan kaki ke arah kiblat itu sama dengan seperti menginjak itu loh, mengarahkan kiblat kepada kaki kita. Jadi ini juga luar biasa agama kita itu, arah pun ada yang lebih utama daripada arah yang lain. Jadi timur, barat, selatan, ternyata kalau dalam perspektif agama kita itu arah kiblatlah yang lebih utama gitu. Makanya pilihlah menghadapi yang kiblat. Allah yatakallama asna al wudu. Yang berikutnya adalah tidak boleh ngomong ketika wudu. Ittiba'an di Rasul, karena ngikuti Rasulullah. Jangan wudu sambil ngobrol aja ke sana kemari, itu makruh hukumnya. Kemudian yang nomor 14 adalah at-tasyahhudu indal ittiha. Membaca tahiyat ketika selesai. Minal wudu'i wa du'a. Jadi ada doanya setelah wudu. Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa-doanya ketika selesai wudu. Jadi menghadap kiblat, selesai wudu lalu berdoa. Minimum ya tadi ini, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau tidak hafal yang semuanya. Kalau hafal ya asyhadu an la ilaha illa anta tadi, ini doanya. Kemudian setelah kita bahas sunah-sunahnya wudu, ini ada makruhatul wudu. Beberapa kemakruhan ketika melaksanakan wudu. Yukrahu fil wudu'i al-umur taliyah. Dimakruhkan ketika wudu beberapa perkara ini. Al-awalu al-israf fil ma'. Jadi berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Wa taqtiru fihi, ya, dan kemudian terlalu sedikit menggunakan air. Makanya wudu itu ya tiga kali basuhan. Kalau kurang dari 3 makruh, kalau lebih dari 3 makruh. Tadi itu tidak menggunakan logika kan? Kalau logika kan berarti kan kalau 4 lebih baik, tapi kalau wudu enggak.
Dan dzalika khilafus sunnati, karena itu bertentangan dengan sunnah. Ini sunnah artinya tauqifiyah, sesuatu yang dari sana gitu loh, nggak ada logikanya. Ini yang sering, makanya orang jangan mencoba untuk melogikakan sesuatu yang tidak ada logikanya. Ya kalau kita mencoba itu sebutlah hikmah ya. Mungkin faedahnya begini gitu, namanya begitu. Mungkin faedahnya, jangan langsung faedahnya begini, nggak bisa dipastikan. Ini contohnya orang makan babi, makan daging babi. Kenapa kok orang dilarang makan daging babi? Itu tauqifiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah cari alasannya. Banyak kok dilarang agama gitu. Nah, tapi ada hikmahnya gitu. Nanti hikmahnya banyak. Kalau Anda salah menggunakan itu, nanti ditentang orang. Seperti ini sering orang menggunakan logika, karena memakan babi itu bisa menyebabkan penyakit cacing pita. Nah, ini kan logika mencoba untuk memaksakan logika ke dalam syariat. Akhirnya dibantah lagi, Pak, itu tetangga saya tiap hari makan babi kok sehat-sehat aja, gemuk-gemuk aja. Nah, ini kan repot kita jawabnya. Makanya jawabannya ya itu tauqifiyah. Kenapa kita di wudu disuruh 3 kali? Ya udah, itu tauqifiyah dari sana. Perintah Tuhan, perintah Rasulullah seperti itu. Nah, hikmahnya apa? Kalau terlalu sedikit itu artinya ya tidak sesuai dengan hikmah, artinya tidak sesuai dengan standar yang diberikan oleh agama kita. Agama kita tuh banyak yang memperhatikan angka 3 nih. Ulang 3 kali itu banyak. Coba kita lihat ketika kita selesai sholat wiridannya 33 kali. Sujud juga 3 kali, rukuk 3 kali. Banyak yang 3. Kenapa kita nggak tahu? Jadi itu rahasia Allah. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kalau lebih dari 3, itu artinya israf, berlebih-lebihan. Janganlah kalian melakukan tindakan yang berlebih-lebihan, karena sungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang berlebihan. Wal israfu wa tajawuz anil i'tidalil ma'rufi wal ma'luf. Wal israfu, adapun israf itu at-tajawuz itu melewati anil i'tidali, dari kondisi moderat, al ma'rufi yang diketahui, wal ma'lufi yang dibiasakan. Rawa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, innahu sayakunu fi hadhil ummati qaumun ya'taduna fit tahuri wa du'a. Kata sabda Rasulullah, bahwa nanti akan ada dari umatku ini orang-orang yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Ini sudah mulai kita lihat fenomenanya. Jadi kalau wudhu dikeraskan kerannya itu juga 3 kali ya, tapi dengan kecepatan air yang segitu itu kan membuang-buang air. Ya. Jadi ya putarlah yang sesuai dengan kebutuhan. Makanya bagusnya juga keran itu jangan kencang-kencang. Jangan, keran masjid terutama itu harus disetel, dicari keran yang airnya tidak terlalu kencang. Tapi juga tidak terlalu kecil gitu, yang sedang. Ai yufrituna fihima, tegese berlebih-lebihan, artinya berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Doanya juga begitu, berlebih-lebihan. Doa sampai 5 jam. Nah, itu jadi spirit doanya jadi berkurang. Ayas ala asya'a maksusatan wa bisifatin muayyanatin. Wal ifratu artinya adalah wal ifratu fi du'a, itu adalah meminta sesuatu yang khusus dan dengan sifat yang tertentu. Jadi ifrat itu minta dalam berdoa, itu berdoa tapi khusus. Ya Allah, saya pokoknya saya minta agar dinikahkan dengan si fulanah. Nah, ini kan terlalu khusus. Bukan ya Allah, tunjukkanlah aku jodoh yang kau ridhoi, ya itu doa yang moderat ya. Tapi kalau doanya ya Allah, jadikanlah aku menjadi suaminya Fatimah, menjadi istrinya fulan, dipilih. Seperti itu menjadikan apa? Ya Allah, kabulkanlah, berikanlah aku rezeki dalam seminggu ini. Ya, tentukan seminggu ini. Padahal dia belum kerja, belum apa, kan ya berlebihan dalam berdoa namanya. Lalu yang ketiga, tsani taqdimul yadil yusra 'alal yumna. Tadi rata-rata konsepnya begini, kalau kebalikan sunnah itu mesti makruh. Banyakan ya. Walaupun tidak juga ada beberapa yang tidak makruh.
akan sama apa? Makro mendahulukan anggota badan yang kiri. Wa taqdimur rijli al-yusra al-yumna. Begitu juga di kaki. Anna hadza ala khilafi ma marra min fi'lihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bertentangan dengan apa yang kemudian atansif bimindil ilal udrin. Ini oleh para ulama juga tansif itu artinya mengeringkan atau dengan anduk karena udzur. Udzur itu maksudnya apa? Seperti contohnya di negara yang sangat dingin wudu dengan dinginan kita. Kabarutin seperti ekstrim au khorin au baqaul ma'i atau karena panas yang menyebabkan akhirnya panas misalkan. Panas bisa itu kalau di itu saya pernah wudu itu saya jadi harus jasatin. Kita lanjutkan bahwa mindil itu artinya adalah apa? Tisu hasilnya, tisu. Mindil itu artinya tisu. Makanya beliau wudhu dulu ya dengan kain. Kan wajah dengan melempari wajah dengan air. Jadi apa namanya sehingga ini anadzalika yunafi takrimahu. Jadi bukan dibasuh tapi dilemparkan. Bukan dibasuh tapi di yang kelima di sini dulu, nanti kita lanjutkan di dalam yang berikutnya, yaitu lebih dari 3 basuhan atau usapan. Kita akan bahas di dalam pertemuan berikutnya. Monggo silakan kalau ada yang tanya ya, bisa disampaikan dalam kita. Itu ada yang ingin dari dan tadi. Adalah beberapa yang tanya itu kebanyakan dari hadis ya. Karena Quran hanya menyebutkan secara global. Secara tata kaidah yang harus kita pahami bahwa agama itu harus menggunakan dalil yang beragam. Ya kitab, Quran, ya hadis, ya ijtihadul ulama, pendapat ulama yang kias, ijma, kias, dan lain-lain. Ada yang bertanya ini, bolehkah bertanya mumpung pernah dengar ceramah kalau di negara dingin bahkan sampai minus, boleh hanya menggosok kaos kaki dengan air tanpa melepaskannya. Pertama karena dingin, kedua karena kesulitan sang. Jadi untuk wilayah dingin itu sudah ada aturannya agama kita, yaitu menggunakan kaos kaki muzah, khuf ya.
Ini aturan agama kita. Kaos kaki khuf itu kaos kaki yang terbuat dari apa namanya? Dari kulit. Jadi syaratnya kaos kaki yang boleh dibasuh itu ketika kita basuhkan di kaos kaki itu tidak tembus. Karena bisa dari kulit atau dari bahan lainnya, yang penting tidak tembus. Nah, kalau kaos kakinya itu kaos kaki yang tembus, ya apa gunanya? Kan tujuannya menghindari dingin. Tapi kalau ternyata airnya menembus ke kaki kan dingin lagi. Makanya yang diperbolehkan itu adalah menggunakan kaos kaki yang itu masuk kategori khuf, yaitu kaos kaki itu pertama harus sampai kepada mata kaki, pakainya badan Anda wudhu, suci, lalu memakai kaos kaki khuf tadi, bisa yang berupa biasanya dari kulit. Orang-orang di daerah dingin yang Islam tahu semua itu. Mereka tahu namanya khuf ini. Jadi mereka rata-rata menggunakan ini, memakai ini. Nah, kalau sudah memakai khuf ini, itu lalu dipakai, lalu boleh cukup aja, enggak usap aja. Musapnya juga enggak harus rata, yang penting diusap aja, enggak harus basah. Nanti itu udah dingin gitu. Kemudian terus ya, nanti wudhu berikutnya sampai 24 jam, kecuali kalau dia junub. Kalau junub dia harus melepas lagi dan wudhu lagi, lalu dipakai lagi. Nah, kalau bepergian dia bisa 3 hari. Itu yang apa namanya yang sering. Dan itulah yang saya lihat juga mereka yang ada tinggal di tempat-tempat dingin. Saya pernah lihat mereka yang di Pakistan, di Uzbekistan, juga di negara-negara lain tuh yang dingin, mereka menggunakan ini namanya khuf ini, kaos kaki dari kulit itu. Kemudian bolehkah air basuhan yang pertama ditampung untuk basuhan yang kedua dan ketiga jika airnya sedikit? Kalau airnya sedikit nggak boleh ya. Ini kan kemarin udah kita bahas ada air mustakmal namanya. Air mustakmal itu air yang bekas digunakan untuk wudu atau mandi atau membersihkan najis. Itu namanya mustakmal, itu artinya terpakai. Sudah dipakai. Kalau airnya sedikit, kurang dari 2 kula, ya itu harus boleh digunakan lagi. Makanya wudhu yang baik itu sebetulnya menggunakan keran, karena airnya tidak dipakai lagi. Kalau menggunakan bak, itu bahwa itu lebih dari 2. Karena kalau tidak lebih dari 2 kula, itu airnya menjadi mustakmal. Mustakmal nggak boleh digunakan untuk wudhu. Boleh diminum. Mustakmal itu suci. Karena mustakmal itu masuk dalam kategori tohirun ghairu mutahhir. Suci kan. Itu menggunakan kayunya kecil, tangannya dicelupkan, ini bisa tidak sah kalau airnya terpakai. Makanya boleh ditampung kalau tampungannya kan dari yang keluar dari tempat wudhu itu supaya bisa digunakan untuk membersihkan kaki, tapi itu harus dipastikan. Jadi saya kira cukup itu ya. Sudah ada yang bertanya, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa menyapa di grup kami, WA kami, atau di melalui website kami lain di agama on jam. Enggak 24 jam, tapi insya Allah kita menerima pertanyaan 24 jam. Kemudian juga pengajian akses di channel YouTube kita, channel pesantren virtual. Ada beberapa kajian
mudah-mudahan bermanfaat. Dan silakan kalau ada yang ingin bertanya mengenai silakan menyapa anytime, kapan aja. Selama kita insya Allah bisa membantu akan kita bantu dan selama kita bisa tentunya ya. Jadi tidak boleh sombong. Ya, Imam Malik itu pernah ditanyai 70 pertanyaan, beliau hanya bisa menjawab 2-3 pertanyaan, nggak bisa. Karena hati-hati. Jadi agama begitu kita harus baca dari referensinya. Makanya termasuk prinsip kami ini dalam pesantren virtual itu adalah at-taksil. Jadi harus ada referensi dalilnya. Dan kadang-kadang kita menggunakan muqaronah yaitu perbandingan agama supaya kita bisa punya wawasan fikih yang luas. Saya kira itu wallahu wal afu minkum.